Kita awali kabar Merah Putih sore hari ini pemirsa. Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto menegaskan tekadnya untuk mencapai pemerintah yang bersih. Menurut Prabowo ada sejumlah pihak yang menertawakan tekadnya tersebut, namun ia tertantang untuk membuktikannya. Keinginan menciptakan pemerintahan yang bersih dan bebas korupsi itu disampaikan Presiden Prabowo Subianto dalam sambutannya saat pembukaan sidang Tanwir dan resepsi Milad Muhammadiyah ke-112 di Kupang, Nusa Tenggara Timur. Prabowo sadar tidak mudah untuk mencapai tujuan tersebut. Apalagi menurutnya ada sejumlah pihak yang menertawakannya saat ia menyampaikan tekadnya untuk mewujudkan pemerintahan yang bersih dari korupsi. Namun Presiden tidak khawatir dengan ejekan tersebut. Saya bertekad untuk mencapai pemerintah yang bersih. Dan ini tidak gampang. Ini sangat sulit. Bahkan saya tahu saya ditertawakan, saya diejek. Tapi saya sudah biasa diejek. Mana mungkin menghilangkan korupsi di Indonesia. Mana mungkin menghilangkan kemiskinan. Mana mungkin menghilangkan kelaparan. Di hari-hari pertama saya luncurkan gagasan makanan bergizi, sudah muncul. Saya mengerti, saya ini cukup lama jadi orang Indonesia. Saya mengerti. Saya percaya, saya yakin. Kita mampu sampai 8%. Kebocoran-kebocoran kita, kalau kita hemat, kalau pemerintah itu ketat, bersih, efisien, saya yakin bisa. Pandu hitung mundur. Prabowo mengajak seluruh pihak untuk belajar dari sejarah di mana pemerintah yang korup tidak dapat membawa kemakmuran kepada rakyat. Oleh sebab itu, seluruh pihak harus terus berjuang bersama demi mewujudkan hal tersebut. Tim TV One mengabarkan. Dengan demikian, sidang Tanwir dan resepsi Milad ke-112. Presiden RI Prabowo Subianto kembali memastikan bahwa akan fokus berjuang untuk kesejahteraan rakyat Indonesia dengan menghadirkan pemerintah yang bersih dan juga adil. Kebahagiaan rakyat menjadi salah satu perhatian dari Presiden Prabowo Subianto. Hal itu disampaikan saat memberikan sambutan dalam pembukaan sidang Tanwir dan resepsi Milad Muhammadiyah ke-112 di Kupang, Nusa Tenggara Timur. Menurut Prabowo, salah satu faktor yang membuat rakyat bahagia adalah pemerintahan yang bersih dan adil. Prabowo pun mengingatkan kepada seluruh aparatur pemerintah, TNI, dan Polri untuk menghargai rakyat. Hal ini karena seluruh perlengkapan aparat pemerintah dibiayai oleh rakyat melalui pajak dan retribusi. Tidak ada negara tanpa tentara yang kuat. Tidak ada kemakmuran tanpa rakyat yang bahagia dan sejahtera. Tidak ada rakyat yang bahagia dan sejahtera tanpa pemerintah yang bersih dan adil. Ini benar sekali. Uang dari mana? Uang dari rakyat. Iya kan? Melalui pajak, melalui retribusi. Jadi artinya dari pelajaran itu, kenapa tentara, dan ini tentunya dalam tentara berarti tentara, polisi, pemerintah ini harus kuat dan baik. Kita diajarkan oleh senior-senior kita. Tentara yang tidak disiplin sangat berbahaya. Gerombolan. Tentara yang tidak setia kepada tuannya berbahaya. Siapa tuannya tentara? Tuannya tentara rakyat. Rakyat yang membayar tentara.
sepatunya, kaos kakinya, bajunya, semua dari rakyat. Kalau rakyat itu tidak bahagia, tidak sejahtera, dan mereka tidak mungkin bahagia dan sejahtera kalau pemerintah itu tidak bersih dan tidak adil. Prabowo kembali mengingatkan jika pemerintah yang korup tidak bisa membawa kemakmuran. Tim TV One mengabarkan. Presiden Prabowo Subianto juga menyebut konflik yang sedang berlangsung di berbagai negara dapat berdampak pada stabilitas keamanan di Indonesia. Semua pihak diminta terus waspada lantaran konflik yang sedang terjadi bisa saja mengancam Indonesia yang dikenal kaya akan sumber daya alamnya. Mari kita buka televisi, kita buka YouTube, kita lihat apa yang terjadi di hampir setiap negara, apalagi negara Muslim. Lihat, jangan percaya Prabowo. Lihat apa yang terjadi di Gaza. Lihat, anak-anak tidak berdosa. Angka terakhir diperkirakan 5.000 anak di bawah umur 1 tahun mati terkubur. Ribuan lagi kita tidak tahu. Belum anak di atas 1 tahun, belum orang tua, belum ibu-ibu. Libanon, jutaan warga Libanon mengungsi, hilang rumah. Tepi barat, saudara-saudara sekalian, belum Ukraina. Ya, Ukraina jauh, tapi perang Ukraina mengakibatkan harga pangan naik di seluruh dunia. Ya, Gaza jauh, tapi itu saudara-saudara kita. Apa poin yang saya ingin sampaikan, saudara-saudara? Jangan kita anggap damai itu adalah biasa. Jangan kita anggap kita tidak menghadapi ancaman. Kenapa kita harus waspada? Karena kita kaya. Bukan kita ke negeri Belanda, orang Belanda ke kita, Portugis ke kita, Spanyol ke kita, Prancis ke kita, Inggris ke kita. Dari dulu sampai sekarang. Anda kembali menyaksikan Kabar Merah Putih. Pemirsa, Menko Polhukam Budi Gunawan dan Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo merilis capaian pemberantasan narkoba oleh pemerintah dan aparat kepolisian selama 1 bulan terakhir. Lebih dari 3.000 kasus narkoba terungkap dengan barang bukti senilai 2,88 triliun rupiah. Pengungkapan narkoba ini merupakan hasil kerjasama dengan Des Pencegahan dan Pemberantasan Penyelundupan di bidang kepabeanan dan cukai. Pengetatan pengawasan penyelundupan narkoba dari luar negeri merupakan fokus Des Pemberantasan Narkoba yang dibentuk oleh Menko Polhukam dalam rangka mendukung Astacita Presiden Prabowo Subianto. Langkah ini bertujuan menyelamatkan generasi muda dari bahaya narkoba dan menjaga stabilitas sosial serta ekonomi negara. Kembali kami sampaikan bahwa Bapak Presiden Republik Indonesia, beliau sangat serius dalam hal memastikan bahwa peredaran narkoba yang berdampak terhadap generasi muda ini betul-betul harus bisa diberantas semaksimal mungkin, mulai dari hulu hingga ke hilir.
Dalam sebulan operasi, Des Pemberantasan Narkoba mengungkap lebih dari 3.600 kasus dengan menangkap sebanyak 3.965 tersangka serta barang bukti senilai 2,88 triliun rupiah. Dari Jakarta, tim TV One mengabarkan. Kapolri bersama Menko Polhukam, Mensesnek, Menteri Migrasi dan Pemasyarakatan, serta Menteri Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi menggelar konferensi pers pencapaian hasil penindakan pemberantasan narkoba. Informasi selengkapnya kami ajak Anda bergabung dengan rekan Sekar Wanda, langsung dari Mabes Polri Jakarta. Selamat sore Sekar, apa perkembangan terbaru dari informasi yang Anda dapatkan sampai saat ini di sana? Ya baik, selamat siang. Prita Zega dan juga pemirsa, pada hari ini dari pihak Kapolri bersama dengan jajaran menteri ini telah melaksanakan konferensi pers pencapaian Des Pemberantasan Narkoba, di mana dari pihak Polri juga bersama dengan jajaran menteri khususnya Menko Polhukam ini berhasil untuk menangkap 3.695 tersangka. Dan untuk mengetahui lebih mendalam bagaimana dan apa saja yang tadi sudah disampaikan saat konferensi pers, kita sudah bergabung dengan KBP Suhermanto selaku Kasubdit 3 Ditipit Narkoba Bareskrim. Selamat siang, Pak. Selamat siang, Mbak. Ya, Pak, mungkin bisa dijelaskan tadi apa saja sih barang bukti yang sudah ditemukan, berhasil ditemukan, lalu berapa banyak tersangka dan prosesnya seperti apa, Pak? Jadi perlu kami sampaikan bahwa tadi yang dirilis oleh Bapak Kapolri dengan Menko Polhukam ini adalah kegiatan Des Pemberantasan Narkoba yang melibatkan 22 kementerian dan lembaga. Dalam hal ini adalah kegiatan bersama yang dilakukan oleh beberapa lembaga untuk mengungkap jaringan narkoba yang ada di Indonesia. Tadi disampaikan bahwa pelaksanaan press release ini adalah hasil operasi yang telah dilakukan oleh Des Pemberantasan Narkoba selama 1 bulan. Jumlah barang bukti yang bisa ditangkap dari kasus ini cukup banyak. Jadi dari sabu hampir 1,2 ton, untuk ganja hampir juga 1,2 ton, terus untuk hasis itu 132 kilo, untuk Happy Vibe hampir 1.100.000 lebih, dan beberapa barang bukti lainnya. Pak, tadi kan Kapolri juga sempat menyebut bahwa ini sudah banyak sekali tren-tren baru begitu dalam penyamaran narkoba. Apakah hal tersebut mengganggu proses penangkapan ataupun pengungkapan kasus narkoba ini, Pak? Memang kalau dari hasil penangkapan yang telah kita lakukan kemarin, khususnya penangkapan pabrik narkoba di Bali, dari jaringan ini menggunakan tren yang berkembang di masyarakat. Salah satunya adalah penggunaan vape ya. Vape. Jadi saat ini kan anak-anak muda itu sedang tren menggunakan vape untuk merokok. Nah, dari jaringan ini mengelabuin masyarakat dengan memasukkan hasis cair ke dalam vape untuk dijual di masyarakat. Dan harganya juga cukup tinggi. Ini salah satu tren yang terbaru saat ini yang telah kita ungkap di pabrik ekstasi, pabrik narkoba di Bali. Apakah itu mengganggu prosesnya, Pak? Apakah semakin sulit dengan ada tren-tren baru ini? Tentu saja ini membuat kita harus berinovasi, melakukan analisa dan kajian yang mungkin nantinya jaringan-jaringan ini mengubah pola untuk melancarkan aksinya, namun kita tetap melakukan upaya-upaya secara maksimal. Dengan adanya Des ini kita juga lebih mudah karena melibatkan beberapa instansi terkait. Upaya dari pemerintah sendiri apa saja Pak yang dilakukan, baik dari pemerintah ataupun sosialisasi terhadap masyarakat, Pak? Jadi upaya pemerintah melalui Des ini ada beberapa pokja yang telah dibentuk. Yang pertama, Pokja Pencegahan. Pokja Pencegahan ini melakukan kegiatan-kegiatan edukasi. Tadi sudah disampaikan oleh Bapak Kapolri bahwa Pokja Pencegahan ini melibatkan beberapa kementerian lembaga, begitu juga dengan tim-tim yang lain, dan beberapa kegiatan-kegiatan sudah disampaikan tadi. Salah satunya adalah sosialisasi bahaya narkoba di tingkat pelajar. Terus menggunakan beberapa tokoh-tokoh dan influencer untuk memberikan edukasi kepada masyarakat tentang bahaya narkoba. Yang kedua, Pokja Penegakan Hukum. Pokja Penegakan Hukum dan TPPU yang tadi ditampilkan di acara pers itu adalah hasil dari kinerja Pokja Penegakan Hukum dan TPPU. Yang ketiga, Pokja Rehabilitasi dengan melibatkan BNN dan Kementerian Kesehatan untuk sama-sama melakukan rehabilitasi terhadap para pecandu dan pengguna narkoba. Baik, terima kasih Pak atas informasi dan juga waktunya.
Baik pemirsa, itulah tadi keterangan dari Kasubdit 3 Ditipit Narkoba Bareskrim yakni KBP Suhermanto yang juga menyebut bahwa dari pihak Polri sendiri juga bersama dengan jajaran menteri ini telah membuat Pokja yang berguna untuk melakukan rehabilitasi kepada para pengguna narkoba dan juga sosialisasi terhadap masyarakat agar kedepannya Indonesia ini dapat terbebas ataupun berkurangnya kasus-kasus narkoba di Indonesia. Untuk sementara saya kembalikan ke Zega di studio. Sekar, Anda mengabarkan langsung dari Bareskrim Mabes Polri Jakarta. Selamat bertugas kembali, Sekar. Terima kasih pemirsa, masih bersama kami di Kabar Merah Putih. Menteri BUMN bersama pejabat maskapai dan Bandara Soekarno-Hatta meninjau langsung persiapan masa angkutan Natal dan Tahun Baru di Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang. Pemerintah memastikan harga tiket pesawat pada libur Natal dan Tahun Baru turun 10% agar terjangkau oleh masyarakat. Menteri BUMN Erick Thohir meninjau langsung Bandara Soekarno-Hatta guna memastikan kesiapan Natal dan Tahun Baru. Di masa angkutan Nataru tahun ini, pemerintah meminta maskapai penerbangan menurunkan harga tiket pesawat agar terjangkau oleh masyarakat yang akan pergi berlibur atau pulang ke kampung halaman. Erick Thohir yang didampingi para direksi maskapai penerbangan serta pengelola bandara juga memastikan langsung penurunan harga tiket pesawat sesuai instruksi Presiden Prabowo Subianto. Garuda salah menurut benar tadi ya. Nah, Citylink tadi saya cek benar. Pelita benar nggak? Lupa saya. Benar ya? Oh, Pelita juga benar ya. Dan ini juga berkat tadi, terima kasih kepada Pertamina ya dan Airport, bagaimana kita coba membantu ya harga tiket lebih baik sesuai dengan instruksi Bapak Presiden. Ya. Jadi saya mengucapkan terima kasih kepada direksi. Menteri BUMN juga meminta pihak Injourney sebagai pengelola bandara meningkatkan fasilitas penunjang untuk mengantisipasi lonjakan jumlah penumpang pada masa Natal dan Tahun Baru. Kita ingin memastikan ini Nataru berjalan dengan baik. Kalau waktu itu saya sudah lihat di Bali, bagaimana kita meningkatkan kapasitas dengan cara memastikan sirkulasi pengendara, mobil masuk sekarang sudah tidak merapat total karena apa? Penjemputan itu naik tangga, jembatan, turun di bawah. Dengan sirkulasi itu mobilnya sudah tidak terlalu padat. Ditambah lagi pelebaran jalan sampai 4 jalur. Lalu juga jarak antara check-in security dipanjangkan. Itu naik dari 24 ke 32 juta. Di mana bandara ini 150.000 rata-rata, Nataru itu 170.000. Harga tiket pesawat domestik dipastikan turun mulai tanggal 19 Desember 2024 hingga 3 Januari 2025. Penurunan harga tiket pesawat domestik bisa dilakukan seiring dengan penurunan tarif airport tax dan juga harga aftur. Dari Tangerang, Banten, Rusdi Muslim, TV One mengabarkan. DPR RI mengapresiasi langkah pemerintah menurunkan harga tiket pesawat selama masa libur Nataru mendatang. Namun DPR juga mengingatkan agar kebijakan ini tidak membebani maskapai penerbangan. Langkah pemerintah menurunkan tarif tiket pesawat di masa libur Nataru mendatang disambut baik berbagai pihak, salah satunya legislator di DPR RI. Ketua Komisi 5 DPR RI Lazarus mengapresiasi keinginan Presiden Prabowo Subianto menurunkan harga tiket pesawat. Namun menurut Lazarus, kebijakan penurunan harga tiket pesawat itu jangan sampai membebankan maskapai penerbangan. Menurut Lazarus, salah satu penyebab mahalnya tiket pesawat adalah harga aftur yang mahal karena dikenakan PPN. Yang menyebabkan untuk supaya tiket bisa turun itu perlu semua pihak mengambil peran, ya. Pemerintah ambil peran, lebih penting ya. Kemudian juga maskapai ambil peran. Duduk bersamalah. Ini kan ada sebab tiket ini mahal. Jadi saya mengapresiasi pemerintah, Bapak Presiden ya, yang mengerti keinginan masyarakat, keinginan rakyat, kesulitan masyarakat. Namun ya, saya berharap sebagai komandan
atau panglima dari pemerintahan kita ya untuk bisa secara bijak ya, jangan membebani juga maskapai. Di satu sisi maskapai dibebani, tetapi diminta tiketnya harga rendah, nanti maskapainya yang kolap. DPR berharap agar penurunan tiket pesawat sebaiknya tidak hanya dilakukan saat momen tertentu saja. Untuk itu, semua pihak, baik pemerintah dan maskapai harus duduk bersama membahas hal ini. Dari Jakarta, tim TV One mengabarkan. Kita ke kabar lainnya pemirsa, sejumlah bantuan untuk korban bencana banjir bandang di Sukabumi, Jawa Barat mulai berdatangan ke posko pengungsian. Kendaraan pengangkut bantuan telah tiba di posko pengungsian Desa Sukamaju, Kecamatan Cikembar, Sukabumi, Jawa Barat. Kendaraan tersebut membawa bantuan berupa sembako berisi beras, minyak goreng, mie instan, biskuit, dan air mineral. Ada juga bantuan berupa selimut, handuk, dan pakaian layak pakai. Selain posko pengungsian warga, di lokasi itu juga didirikan dapur umum. Alas terpal, terpal, ini terpal, selimut, selimut. Dan untuk mengetahui kebutuhan logistik bagi para pengungsi bencana banjir bandang di Sukabumi, Jawa Barat, kita akan bergabung dengan Kepala Pelaksana BPPD Sukabumi, Pak Deden Sumpena. Halo, selamat sore Pak Deden. Selamat sore Bu. Ya, sampai saat ini Pak Deden, bantuan apa saja yang dibutuhkan warga yang ada di posko pengungsian saat ini Pak? Untuk bantuan yang dibutuhkan masyarakat yang terdampak di Kabupaten Sukabumi tentunya pada hari ini ada 34 kecamatan yang terdampak dari 47 kecamatan. Kemudian dari hal tersebut juga pada kesempatan kali ini juga cuaca masih turun hujan sehingga kegiatan-kegiatan yang hari ini diperlukan terutama untuk masyarakat adalah tentunya bahan makanan, kemudian juga selimut, kemudiannya bahan makanan yang lainnya yang tentunya dapat membantu masyarakat para pengungsi di pengungsiannya. Demikian Bu. Ya Pak Deden, hingga saat ini artinya sudah berapa banyak bantuan yang datang Pak? Apa saja jenis bantuan yang sudah diterima oleh warga di sana di posko pengungsian? Mie instan, kemudian juga beras, ada minyak goreng, kemudian juga terpal banyak, kemudian ada handuk, sabun, kemudian makanan ringan, makanan-makanan siap saji sudah kami terima, kemudian alhamdulillah bantuan juga yang pada kesempatan kali ini sudah mulai berdatangan dari perusahaan, kemudian dari perorangan masyarakat, dan tentunya ucapan terima kasih kepada mereka yang sudah memberikan bantuan, semoga bermanfaat. Dan untuk selanjutnya kami distribusikan di kurang lebih di 34 kecamatan yang terdampak di Kabupaten Sukabumi. Oke, untuk pendistribusian bantuan tersebut seperti apa Pak? Apakah warga mungkin datang ke posko pengungsian atau bantuan-bantuan tersebut langsung didistribusikan ke rumah para korban atau warga di sana? Ya, tentunya kita sudah melakukan rapat koordinasi dengan para Puspika atau Forkopimdam di kecamatan. Nanti berdasarkan data yang dihimpun pihak pemerintah desa, kemudian pihak pemerintah kecamatan disampaikan kepada BPBD dan selanjutnya akan didistribusikan oleh BPBD beserta relawan ke tempat-tempat yang menurut ajuan pihak Forkopimdam ini harus segera dibantu. Demikian Bu. Oke, baik. Untuk dapur umum sendiri nih Pak, kira-kira berapa banyak porsi makanan yang mungkin mampu dibuat perharinya? Kira-kira bahan baku apa saja yang saat ini yang mungkin dibutuhkan di dapur umum saat ini Pak? Untuk dapur umum baru dibuka 2 posko yang dua-duanya adalah di daerah pengungsian di Sukamaju, Kecamatan Cikembar. Dan ini juga akan tentunya akan berlaku selama 7 hari ke depan.
Kemudian ada 2 posko yang terima kasih juga tadi dari Dinas Sosial membuka dapur umum. Kemudian juga dari bantuan dari rekan kita dari PLN juga membuat dapur umum di sana. Ya, kemudian bahan-bahannya ya seperti biasa kelengkapan masaknya sudah tersedia. Kemudian alhamdulillah juga bantuan untuk naturanya beras, minyak sudah mulai berdatangan sehingga proses konsumsi bagi para pengungsi relatif yang di daerah Cikebar berjalan dengan lancar. Oke, di sana saat ini cuacanya seperti apa Pak di sana? Kira-kira mungkin warga yang sedang di posko pengungsian apakah sudah boleh pulang ke rumah masing-masing atau masih di posko pengungsian sampai saat ini? Kalau khusus untuk pengungsian daerah Cikebar karena itu adalah bencananya pergerakan tanah, sehingga kemungkinan besar mereka tidak bisa kembali ke rumahnya masing-masing karena sampai saat ini setelah tadi ditinjau beserta Pak PJ Gubernur, kemudian dari BNPB juga jarak turun tanahnya hampir sekitar ada yang setengah 50 cm kemudian dan semakin lama semakin menurun dan cuaca hari ini juga masih hujan tetapi hujannya tidak terlalu lebat dan mudah-mudahan juga tidak seterusnya hujan terutama untuk malam ini. Demikian Bu. Baik, terima kasih Pak Deden sudah bersedia bergabung dan memberikan informasi seputar dengan kebutuhan logistik yang dibutuhkan oleh warga Sukabumi di sana. Terima kasih Pak Deden atas waktunya. Terima kasih pemirsa masih bersama kami. Skema baru untuk penyaluran subsidi bahan bakar minyak diharapkan tidak membebani masyarakat. Pemerintah harus kembali melakukan pengkajian yang lebih komprehensif sehingga formulasi subsidi energi tepat sasaran. Komisi 12 DPR RI menilai pengemudi ojek online masuk dalam kriteria penerima manfaat bahan bakar minyak bersubsidi. Apalagi ada sekitar 4 juta pengemudi ojek online belum terproteksi dari sisi ketenagakerjaan. Anggota Komisi 12 DPR Ratna Juwitasari menilai pemerintah harus melakukan pengkajian yang lebih komprehensif terhadap wacana tersebut. Apalagi selama ini pengemudi ojek online seharusnya mendapat perlindungan tambahan dari perusahaan tempat mereka bekerja. Kita punya 4 juta ojek online se-Indonesia dan mereka ini sendiri sebenarnya belum terproteksi karena kita belum melihat jelas hubungannya dengan perusahaan-perusahaan yang mengayomi ojek online ini seperti apa gitu. Justru kita harusnya sebagai wakil rakyat dalam hal ini saya malah ingin meminta kepada para perusahaan tersebut untuk bisa mengcover asuransi kesehatan mereka dan lain-lain karena mereka ini juga sangat rentan terhadap kecelakaan begitu ya. Kalau misalnya mereka dianggap bukan pihak yang berhak untuk menerima BBM bersubsidi ini, tentu kami dari fraksi Partai Kebangkitan Bangsa akan menolak dengan tegas begitu. Kalau misalnya kita mau menyampaikan bantuan tunai secara langsung, ya itu harus dikaji dulu. Bagaimana bentuk distribusinya dan bagaimana juga cara mengaksesnya. Kan tidak semua masyarakat di Indonesia ini mengetahui gitu. Jadi sosialisasi dulu pelan-pelan begitu kan. Rata-rata di bawah UMR betul. Katakanlah kita ngomong terkait subsidi BBM begitu ya. Sepertinya 5 desil ke bawah itu mereka sudah termasuk masyarakat yang berhak menerima untuk BBM bersubsidi begitu. Saya yakin sudah. Kalau misalnya kita mau melakukan pengkajian yang lebih komprehensif, saya yakin driver ojek online ini adalah salah satu termasuk penerima manfaat dari BBM bersubsidi. Sebelumnya pemerintah berencana menerapkan skema baru untuk penyaluran subsidi bahan bakar minyak. Pemerintah tidak akan memberikan subsidi BBM kepada ojek online karena mereka termasuk golongan usaha dan kelompok masyarakat mampu karena memiliki kendaraan pribadi. Namun hingga saat ini skema baru untuk penyaluran subsidi bahan bakar minyak memang masih belum final dan masih terus digodok agar formulasi subsidi energi tepat sasaran. Tim TV One mengabarkan. Pemirsa, DPR RI hari ini menggelar rapat paripurna mengesahkan pimpinan KPK periode 2024-2029. Dalam rapat paripurna ini, Komisi 3 DPR RI membacakan laporan hasil uji kelayakan atau fit and proper test dari calon pimpinan KPK serta Dewan Pengawas KPK periode 2024-2029 yang dilanjutkan dengan pengambilan keputusan.
Komisi 3 DPR RI telah menetapkan ada 5 pimpinan KPK, yaitu Setio Budianto sebagai Ketua KPK, Fitro Roh Cahyanto, Ibnu Basuki Widodo, Johanis Tanak, serta Agus Joko Pramono. Komisi 3 DPR RI juga telah Dewan Pengawas KPK periode 2024-2029, yaitu Wisnu Baroto, Beni Joshua Mamoto, Gus Rizal, Sumpeno, dan Ciska Mirawati. DPR RI hari ini menggelar rapat paripurna DPR RI ke-9 penutupan masa persidangan tahun 2024-2025. Apa saja yang dibahas dalam sidang tersebut? Kita bergabung dengan reporter TV One Iman Fajar. Selamat sore Iman. Ya pemirsa, kita akan melihat. Selamat sore Zega dan juga pemirsa. Tadi pagi. Ya silakan Iman dengan laporan Anda. Ya, selamat sore Zega dan juga pemirsa. Tadi pagi sekitar pukul 10 waktu Indonesia Barat, DPR RI telah melangsungkan rapat paripurna DPR RI ke-9 penutupan masa persidangan 1 tahun sidang 2024-2025, di mana tadi salah satunya adalah untuk penetapan pimpinan KPK periode 2024-2029, di mana memang tadi telah terpilih ada 5 pimpinan KPK yang baru, di antara ada Setio Budianto selaku ketua, kemudian wakil ketuanya adalah Johanis Tanak, Fitro Roh Cahyanto, Agus Joko Pramono, dan Ibnu Basuki Widodo. Dan dari 5 nama ini hanya 4 yang hadir di gedung DPR RI, di mana tadi Johanis Tanak tidak ada pada rapat paripurna DPR RI karena memang dirinya selaku incumbent, yaitu adalah wakil ketua KPK periode sebelumnya, sehingga untuk undang-undang tidak mewajibkan untuk Johanis Tanak hadir. Selain itu juga Johanis Tanak juga telah menyampaikan izinnya kepada DPR RI untuk tidak menghadiri penetapan pimpinan KPK pada hari ini karena memang sedang ada kegiatan dari KPK itu sendiri. Selain pimpinan KPK juga tadi Ketua Komisi 3 DPR RI Habibur Rahman juga memberikan rekomendasi kepada 5 nama Dewan Pengawas KPK, yakni adalah Beni Joshua Mamoto, Ciska Mirawati, Wisnu Baroto, Gus Rizal, dan Sumpeno, di mana nama-nama ini juga telah disetujui oleh para anggota DPR yang hadir, di mana pada rapat paripurna DPR hari ini terdapat 308 anggota DPR yang hadir dan 27 orang yang izin, sehingga total adalah 335 anggota, sehingga telah mencapai quorum untuk melakukan rapat paripurna DPR RI. Dan setelah menyampaikan laporan fit and proper test mengenai pimpinan KPK, tadi juga dibacakan pidato Ketua DPR RI Puan Maharani pada penutupan masa persidangan 1 tahun sidang 2024-2025 sebelum memasuki masa reses hingga Januari 2025 mendatang. Dan tadi kami juga sempat berwawancarai Ketua KPK yang baru, yakni Setio Budianto, di mana dirinya menegaskan bahwa operasi tangkap tangan ini tetap ada, di mana memang sebelumnya santer terdengar isu untuk menghilangkan operasi tangkap tangan. Namun tadi Setio Budianto menegaskan bahwa operasi tangkap tangan tetap ada, namun nomenklaturnya seperti apa, namanya seperti apa, itu yang akan menjadi perbincangan dengan pimpinan lainnya. Sementara itu, Puan Maharani juga menaruh harapan terhadap pimpinan KPK periode 2024-2029 yang kita tahu memang memiliki berbagai latar belakang, dan seperti yang kita tahu juga bahwa Setio Budianto ini memiliki latar belakang sebagai perwira tinggi Polri dan sebelumnya juga pernah menjabat sebagai Irjen di Kementerian Pertanian. Dan tentunya dengan pimpinan KPK yang lain dengan berbagai macam latar belakang, Puan Maharani berharap agar mereka bisa kemudian bersinergi untuk kemudian bisa memberantas korupsi di kepemimpinan 2024 hingga 2029. Dan jika kita ulas sedikit pemirsa, selain background dari Setio Budianto, Ketua KPK yang memiliki background sebagai perwira tinggi Polri, ada juga untuk Wakil Ketua KPK yakni Fitro Roh Cahyanto ini memiliki background sebagai jaksa, kemudian juga Ibnu Basuki Widodo memiliki background sebagai hakim, Johanis Tanak ya kita tahu merupakan incumbent yang sebelumnya menjabat sebagai Wakil Ketua KPK periode 2019-2024, dan yang terakhir Wakil Ketuanya adalah Agus Joko Pramono
memiliki background sebagai auditor yang sebelumnya menjabat sebagai Wakil Ketua BPK periode 2019-2023. Adapun untuk pelantikannya sendiri juga masih menunggu informasi lebih lanjut karena memang sesuai aturan Ketua KPK periode 2019 hingga 2024 ini masa jabatannya akan berakhir pada tanggal 20 Desember 2024. Kita akan menantikan bagaimana jalannya pelantikan ataupun KPK di bawah kepemimpinan dari Setio Budianto di periode 2024 hingga 2029. Sementara itu kita kembalikan ke studio. Iman Fajar mengabarkan langsung dari Gedung DPR RI Jakarta. Terima kasih informasinya Iman, selamat bertugas kembali. Pemirsa, Presiden RI Prabowo Subianto menegaskan tekadnya untuk mencapai pemerintahan yang bersih. Menurut Prabowo, ada sejumlah pihak yang menertawakan tekadnya tersebut, namun ia tertantang untuk membuktikannya. Keinginan menciptakan pemerintahan yang bersih dan bebas korupsi itu disampaikan Presiden Prabowo Subianto dalam sambutannya saat pembukaan sidang tanwir dan resepsi Milad Muhammadiyah ke-112 di Kupang, Nusa Tenggara Timur. Prabowo sadar tidak mudah untuk mencapai tujuan tersebut. Apalagi menurutnya ada sejumlah pihak yang menertawakannya saat ia menyampaikan tekadnya untuk mewujudkan pemerintahan yang bersih dari korupsi. Namun Presiden tidak khawatir dengan ejekan tersebut. Saya bertekad untuk mencapai pemerintah yang bersih. Dan ini tidak gampang. Ini sangat sulit. Bahkan saya tahu, saya ditertawakan, saya diejek. Tapi saya sudah biasa diejek. Mana mungkin menghilangkan korupsi di Indonesia. Mana mungkin menghilangkan kemiskinan. Mana mungkin menghilangkan kelaparan. Di hari-hari pertama saya luncurkan gagasan makanan bergizi, sudah muncul. Saya mengerti, saya ini cukup lama jadi orang Indonesia. Saya mengerti. Saya percaya, saya yakin. Kita mampu sampai 8%. Kebocoran-kebocoran kita, kalau kita hemat, kalau pemerintah itu ketat, bersih, efisien, saya yakin bisa. Pandu hitung mundur. Prabowo mengajak seluruh pihak untuk belajar dari sejarah di mana pemerintah yang korup tidak dapat membawa kemakmuran kepada rakyat. Oleh sebab itu, seluruh pihak harus terus berjuang bersama demi mewujudkan hal tersebut. Tim TV One mengabarkan. Dan demikian sidang tanwir dan resepsi milad Presiden Prabowo Subianto juga menekankan pentingnya kewaspadaan terhadap tantangan global yang semakin kompleks. Presiden meminta masyarakat untuk tidak lengah dan santai di tengah konflik yang terjadi antara sejumlah negara. Saya kira pelajaran termasuk di semua agama, pelajaran agama Islam pun mengajarkan bahwa kita harus bertanggung jawab atas keselamatan kita sendiri, keselamatan keluarga kita, dan juga atas harta kita. Jadi saudara-saudara, dalam kondisi penuh ketidakpastian, di mana hitungan sekarang adalah di Eropa terjadi kurang lebih 17% kemungkinan perang nuklir. Ini pengamatan pakar-pakar di Eropa. Karena negara barat mengizinkan peluru-peluru jangka jauh, jarak jauh mereka menyerang Rusia. Rusia sekarang mengatakan dia boleh menyerang negara-negara barat menggunakan senjata-senjata yang paling mutakhir.
belum Timur Tengah, belum di Asia, Taiwan, dan Korea Utara. Kalau tidak salah tadi malam pemerintah Korea Selatan menyatakan keadaan darurat di Korea. Jadi saudara-saudara, marilah kita jangan terlalu lengah, jangan terlalu santai. Kita non-blok, kita tidak memihak, kita menghormati semua negara. Itu maunya kita. Tapi saudara-saudara, 40% dari seluruh perdagangan dunia lewat lautan Indonesia. 40% seluruh perdagangan seluruh dunia lewat perairan kita. 70% energi Tiongkok, Korea, dan Jepang lewat perairan Indonesia. Bisakah kira-kira kalau terjadi perang besar, bisakah kita tidak terseret? Pemirsa, utusan Prabowo Subianto akhirnya menemui Sun Haji, penjual ST yang dihina oleh Miftah Maulana Habibur Rahman. Ketua Pimpinan Anak Cabang Gerindra Grabak menemui Sun Haji di kediamannya di Dusun Gesari, Kelurahan Bayusari, Kecamatan Grabak, Kabupaten Magelang, Jawa Tengah. Dalam video yang diunggah, Ketua PAC Gerindra Grabak mengaku diutus oleh Prabowo Subianto untuk menemui Sun Haji. Dalam kesempatan itu, utusan Prabowo mengatakan jika Prabowo tidak sepakat dengan apa yang diucapkan oleh Miftah Maulana. Utusan tersebut juga memberi modal usaha untuk Sun Haji. Matur sangat Pak Prabowo sampun maringi modal kalian kaula piyambak. Mugi-mugi yatra wau wagen berkahono dhateng kaula lan kula lan mugi-mugi panjenenganipun Bapak Prabowo pikantuk rezeki ingkang kathah ingkang amin. Amin. Diparingi sehat panjenenganipun. Pemirsa, Menteri Agama Nasaruddin Umar memastikan kesetaraan hak pendidikan bagi penyandang disabilitas. Baru-baru ini pemerintah telah menerbitkan Peraturan Menteri Agama Nomor 1 Tahun 2024 tentang akomodasi yang layak bagi penyandang disabilitas. Regulasi ini menjadi tonggak penting dalam memastikan setiap madrasah menerima siswa tanpa diskriminasi, sekaligus memberikan layanan pendidikan terbaik. Semangat inklusivitas ini menjadi simbol bahwa bangsa terus bergerak menuju masa depan yang lebih adil dan berkelanjutan. Pemirsa, kabar tadi menutup perjumpaan kita di Kabar Merah Putih sore hari ini. Sesaat lagi Anda juga akan menyaksikan Kabar Petang. Saya Prita Zega, mewakili kru yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih pemirsa, sampai jumpa.